Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala di kesempatan kali ini. Insya Allah Ta'ala kita akan buka ya program kita di program Ma'had Lughatul Quran, yang mana program ini berkaitan dengan qiraatul kutub, membaca kitab, dan juga nanti ada penjelasan sedikit dari kitab yang insya Allah akan kita baca. Dan seperti yang telah disampaikan oleh admin dan di-share juga di grup, program ini berlaku selama Ramadan ya insya Allah. Namun nanti setelah Ramadan kita akan tetap agendakan juga, waktunya juga kita akan agendakan. Nah, di bulan Ramadan ini kemungkinan 3 pekan pertama kegiatan ini akan kita adakan. Namun nanti di akhir Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, program ini kita tidak tiadakan ya di akhir Ramadan. Kenapa? Karena sebagian asatidzah atau ustadz-ustadz yang ada mungkin ada kesibukan yang lain, dan juga ikhwah sekalian ada kesibukan yang lain, ada yang i'tikaf dan ada yang mungkin safar ke kampung halamannya masing-masing, sehingga untuk akhir Ramadan itu kegiatan ini tidak kita tiadakan. Jadi hanya di awal dan di tengah Ramadan. Di selama kurang lebih 4 ataupun 5 kali pertemuan ya, ataupun 6 kali pertemuan yang insya Allah kita akan belajar bersama di sini selama sepekan 2 kali di kitab Sab'una Masail fi Shiyami. Ada 70 permasalahan-permasalahan di puasa. Kita baca sedikit demi sedikit, kita terjemahkan juga, dan kita jelaskan berkaitan dengan 70 permasalahan-permasalahan pada puasa. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung buka bukunya ya. Bukunya adalah ini, Sab'una Masail fi Shiyami, ada 70 permasalahan-permasalahan pada puasa. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, ya. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Dan buku ini diterbitkan, ada penerbitnya di sini, ada Majmu'atuz Zad. Nah, ini kalau ikhwah sekalian buka di YouTube, silahkan ketik Majmu'ah Zad, nanti ikhwah sekalian akan dapatkan video-video berkaitan dengan materi yang ada dalam bentuk animasi. Nah, ini juga sudah ada. Kenapa kita membuat video ini ataupun pembahasan dengan kitab ini? Pertama, pembahasannya lebih mudah untuk dicerna. Kedua, sudah ada video yang berkaitan dengan materi-materi yang ada. Artinya ketika ikhwah sekalian nanti sudah membaca kitab ini, kita coba untuk pelajari, kita terjemahkan, sudah sedikit banyak ikhwah sekalian paham tentang mufradat-mufradat yang ada. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ikhwah sekalian bisa coba untuk melihat video yang dibuat oleh Majmu'atuz Zad. Anda rasa materi tentang ini juga sudah ada, sudah di-share juga kalau nggak salah. Nanti bisa sekaligus menambah pemahaman ikhwah sekalian dari segi pengucapan huruf, karena dijelaskan pakai bahasa Arab juga ya. Kemudian bagaimana mengucapkan huruf tersebut, dan juga terjemahnya atau memahami kalimat-kalimat yang ada di dalam video tersebut. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mulai materi kita di awal. Seperti biasa, ini kan majelis kita adalah majelis qiraatul kutub ya, membaca kitab. Ini ingin musyarakah dari antum semuanya. Mungkin ada beberapa yang ingin musyarakah membaca dan coba untuk menerjemahkan juga. Silahkan, siapa yang ingin latihan untuk membaca, silahkan untuk raise hand. Silahkan untuk raise hand. Yang ingin musyarakah. Baik, ada Randy Renaldi. Yang lainnya ada? Baik, tafadhal, Randy. Nggak apa-apa untuk yang lainnya, misalkan masih terbata-bata ataupun yang lainnya, nggak apa-apa, nanti kita akan bantu. Silahkan, Randy, tafadhal. Dari awal ya. Bismillah. Muqaddimatul masyariful am. Musyriful ami. Masyrif
Tashriful ami. Nah, terjem. Muqaddimah, pembuka. Ya. Masyriful. Musyrifu. Masyrifu. Apa Ustaz? Masyrifu Ustaz? Musyrifu itu bisa kita artikan pembina ataupun pengawas umum. Ya. Dari kata musyrif. Oh, dari musyrif. Nah, musyrif. Kalau kita di pesantren ya ataupun di tempat-tempat halaqah itu ada musyrif. Musyrif itu yang mengatur atau yang mengawasi atau yang membina. Seperti itu. Al-ami, mana am? Bukan dari kata al. Bukan. Am itu umum. Umum. Nah, tafadhal. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik. Nah, ini kan kalimat yang sering kali kita dengar dan sering mungkin kalau misalkan kita diminta untuk membuka suatu acara, kita selalu membaca kalimat ini. Nah, sekarang coba kita terjemahkan kalimat-kalimat yang ada di sini. Silakan tafadhalah. Dikata alhamdulillah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nahmaduhu dari kata hamida atau hamada. Apa? Kami memujinya. Kami memujinya. Kami memujinya. Ya. Wa nasta'inuhu. Apa? Dan meminta pertolongan. Wa nastaghfiruhu, dan memohon ampunan. Kemudian wa na'udzu billahi. Dan wa na'udzu billahi, dan kepadanya lah. Na'udzu ampunannya, dan kami berlindung dari kata kami berlindung. Nah, ya, a'udzu. Dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan syururi, min syururi anfusina, dari kejahatan kami, dari kejahatan diri-diri kami, wasayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami, ya, dan dari wasayyiati, keburukan amal ya, amal. Ya. Amal-amal kami, dan keburukan-keburukan a'malina, amal-amal kami. Ya. Man yuhdihillahu fala mudhillalah. Man yahdihillah. Barang siapa, ya, yang Allah beri petunjuk, fala mudhillalah. Maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Sahih. Terus wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberikannya petunjuk. Ya, petunjuk. Sahih. Nah, afwan Ustaz, masih terbata-bata Ustaz. Enggak apa-apa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadat, mana syahadat? Dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Ya. Wahdahu la syarikalah, dan la syirki, dari kesyirikan, dan kami tidak menyekutukannya.
Nah, dan tidak ada sekutu baginya. Oh, nah, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Nah, baik, barakallah. Nah, ini muqaddimah yang sering sekali kita baca ya. Nah, otomatis kita harus tahu nih makna daripada muqaddimah tersebut secara harfiah, atau mungkin biasanya juga kita terjemahkan secara umum ya. Secara umum. Maka kita juga harus tahu secara harfiah maknanya apa, meskipun juga yang penting adalah kalimat secara utuh tadi terjemahannya seperti apa. Tayyib. Kemudian selanjutnya ada Pak Falah Mustafa. Cuma wujud, Ustaz. Nah, kalau yang tadi kan sering dibaca ya. Nah, ini mungkin kalimatnya jarang kita temui. Coba. Fa innallaha qad amtana qadimtanna. Ini kan ada hamzah wasal ya. Nah, di sini tuh sukun. Nah, fa innallaha qadimtana ala ibadihi bimawasimil khairati fiha tadha'aful hasanati. Di sini apa? Fiha Tadha'afu. tudha'afu. Oh, naibul fa'il. Nah, Tadha'aful hasanati. Al-hasana Hasanati. Oh, tuh kan ini naibul fa'il. oh ya. Nah, ini kan isim majhul, ini naibul fa'il. Wa tumahhis sayyi'atu Wa tumha. tumha. Nah, Wa tumhas sayyi'atu wa turfa'ud darajatu. baik, Wa cukup. Sampai sini dulu. Fa innallaha. Sesungguhnya Allah. Ya. Qadimtana. Sesungguhnya Allah qadimtanna. Enggak tahu kalau ini. Imtanna yamtannu itu artinya telah mengaruniakan. Ya. Sungguhnya Allah telah mengaruniakan kepada hamba-hambanya dengan musim-musim kebaikan. Nah, fiha, di dalamnya. Di dalam apa ini? Hanya kembali ke mana? Bulan-bulan, musim-musim tersebut. Musim-musim. Ditambah kebaikan-kebaikan. Tudha'aful hasanatu, dilipat gandakan. Nah, dari kata dha'afa yudha'afu. Dha'afa yudha'ifu untuk fi'il yang lazimnya, atau yang fi'il untuk mabninya tudha'afu. Jadi dha'afa yudha'ifu, ini tudha'afu. Apa tadi? Dilipat gandakan. Dilipat gandakan kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Kemudian watum hasayatu, dihilangkan keburukan-keburukan. Ya, dari kata mahayamhu ya. Nah, untuk mahayamhu artinya apa? Menghapus. Kalau ini tumha, dihapus atau dihilangkan. As-sayyi'atu. Sayyi'atu memana sayyi'at? Keburukan-keburukan. Keburukan-keburukan. Terus waturfa'ud darajatu, dan dinaikkan derajat. Baik. Barakallahu fiik, Pak Fatah Mustafa. Yang lainnya ada yang ingin baca juga, silahkan raise hand. Silahkan Pak Ali Mukhtar. Ustaz. Nah. Wa min a'zami hadhil mawasimi syahri ramadhana syahru ramadhana alladzi faradahullah fa'ilnya Allah ya, alal ibadi. Terus waraghabahum fihi. Dari kata raghaba yuraghibu, targhib ya. Kemudian wa arsyadahum ila syukrihi ala fardhihi. Nah, terjemahkan Pak. Wa min a'zami
Dan di antara besarnya kebesaran dari musim ini, bulan ini adalah bulan Ramadan yang Allah wajibkan kepada setiap hamba. Dan roghaba apa Ustaz? Memberikan harapan itu Ustaz? memberikan motivasi. Memberikan motivasi kepada hamba-hamba tersebut, kepada mereka di dalam bulan Ramadan. Wa arsyadahum, dan Allah memberikan mereka petunjuk untuk ila syukrihi. Diulang Pak, suaranya terputus-putus. Dan Allah agar padanya ala fardhiyan apa Ustaz? Terhadap apa yang diwajibkannya. Terhadap apa yang diwajibkannya. Baik. Nah, ana ulang di sini ya. Wa min a'zami hadhil mawasim. Nah, untuk tadi Pak Ali Mokhtar di sini mawasimi kenapa kasroh, Pak? Karena dia idhofah dengan hadhi. Idhofah dengan hadhi? Enggak. Kaidahnya isim ma'rifah setelah isim isyarah adalah badal. Badal. Badal ya, di sini dia sebagai badal. Kenapa dia kasroh? Karena dia badal dari hadhihi. Nah, hadhihi ini sebagai apa? Mubtada. Mudhaf. Kalau mubtada kan harus dhammah, ya. Mubtada itu ismun marfu'un. Jadi dia mudhafun ilaihi dari apa? Dari kata a'zam. Di sini kan wa min, min harfu jar. A'zami ini isim majrur. Dan dia juga sebagai mudhaf. Hadhihi sebagai mudhafun ilaihi. Dan di antara ya a'zami hadhil mawasimi, musim-musim yang paling agung, dan di antara musim-musim yang paling agung adalah syahru Ramadhan, ya, adalah bulan Ramadan. Alladzi yang faradahullahu 'alal ibadi, yang Allah wajibkan ya 'alal ibadi, terhadap hamba-hambanya. Ini hu-nya kembali ke mana Pak Ali? Faradha Allah. Faradahu Allah. Kepada Syahrul Ramadan. Syahrul. Pada bulan Ramadan, ya. Yang Allah wajibkan bulan Ramadan terhadap hamba-hambanya. Waraghabahum fihi. Dan Allah berikan motivasi mereka fihi, di dalam bulan tersebut. Terus kemudian wa arsyadahum, dan Allah berikan petunjuk untuk mereka ila syukrihi, terhadap apa? Syukrihi, bersyukur kepadanya. Ala fardhihi, teratas apa? Kewajibannya. Nah. Baik. Kemudian selanjutnya ada yang ingin baca juga, ada Rahmat Ibnul Arsyad, tafadhal. Ustaz. Nah, coba ya, Ustaz. Nah, tafadhal. Bismillah. Wa lima kana qadarun qadru walamma kana qadru hadhil ibadati aziman kana la budda min ta'allumi al-ahkami al-muta'alliqati bisyahri siyami wa hadhihi ar-risalatu tatadammanu khulasati fi ahkami khulasatin fi ahkamis siyami wa adabihi wasunanihi. Nah, barakallahu fiik. Silakan diterjemahkan. Walamma kana.
dan ketika qadar qadru. qadru ditetapkan, Ustaz. Nah, qadru itu nilai. Oh, Ya. nilai. Dan ketika nilai ibadah ini sangat agung, sangat besar. Ya, sangat besar. Karena maka wajib untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan puasa. Dan hadhihi risalah ini apa risalah? Risalah itu rangkaian. Oh iya ya. Dan risalah atau rangkaian ini tatadammanu ini apa Ustaz ya? Tatadammanu di sini kita artikan membahas ya. Oh, baik Ustaz. Dan risalah ini membahas ringkasan ya Ustaz, khulasat ya. Khulasatin, ringkasan. Di dalam hukum-hukum puasa dan adab puasa dan sunah-sunahnya. Baik. Nah, barakallahu. Anda baca ulang ikhwah ya. Anda ingatkan kembali untuk yang ingin latihan baca, silahkan untuk raise hand ya. Dan silakan untuk raise hand, nggak masalah. Kalaupun misalkan kurang masih terbata-bata, nanti kita akan bantu. Ya, kita akan bantu. Ini sebagai sarana untuk ikhwah sekalian belajar bagaimana bisa mencoba untuk membaca kitab-kitab yang seperti ini. Ini kitab yang insya Allah itu sangat mudah untuk kita baca. Walamma kana. Nah, di sini ketika lamma bertemu dengan fi'il madhi ya, itu artinya ketika. Ya, ketika. Jadi ketika kita mendapati ada lamma plus fi'il madhi, artinya ketika. Contohnya misalkan walamma kana as-siyamu fi ramadhana, dan ketika puasa di bulan Ramadan, usafiru ma'a usrati, saya safar bersama keluarga saya. Jadi lamma ditambah fi'il madhi artinya ketika. Dan ketika qadru hadhil ibadati, nilai ibadah ini aziman, sangat agung, kana la budda min ta'allumil ahkami, maka wajib min. Nah, la budda ini artinya harus atau wajib ya. Min dari ta'allumi al-ahkami. Apa ta'allum itu? Mempelajari hukum-hukumnya. Ya, mempelajari hukum-hukumnya. Al-muta'alliqati, yang berkaitan bisyahris siyami, dengan bulan puasa. Nah, tolong perhatikan ikhwah, di sini Ana akan coba garis bawahi kata ta'allum ya. Ta'allum ini kan dari kata ta'allama ya ta'allamu. Ta'allama ya ta'allamu. Dan kita kan sering kali menggunakan kata ta'allamtu al-lughatal arabiyyata. Saya belajar bahasa Arab. Kata ta'allam ini artinya belajar ya, belajar sedikit demi sedikit. Ya. Makna ta'allum itu, ta'allama artinya adalah belajar sedikit demi sedikit. Artinya belajarnya butuh proses, nggak langsung kita belajar kemudian langsung bisa semua madah, semua pelajaran, enggak. Ta'allum itu maknanya lebih detailnya adalah belajar dengan sedikit demi sedikit, bitadarruj, dengan bertahap. Jadi di sini maka harus atau wajib min ta'allumi, dari mempelajari al-ahkami, hukum-hukum, al-muta'alliqati. Tadi yang baca afwan, yang baca siapa? Ana Ustaz. Ahmad. Nah, di sini kenapa ta'allumi ya? Kenapa kasrah?
itu Ustaz apa majrur Ustaz ya. Majrur. Majrur karena Ada harfu jarnya Ustaz, harfu min. jar, min. Kemudian di Iya, sini Ustaz. kenapa ahkami juga? Dia ikut itu apa istilahnya Ustaz? Yang ikut itu. Ikut apa? Ikut. Oh, bukan ikut apa? Bukan. Mudhaf ilaihi Ustaz ya. Mudhafun ilaihi, sahih. Jadi Oh, iya. ini dia isim majrur sekaligus sebagai mudhaf juga ya. Iya, Kemudian al-muta'alliqati. itu yang ikut itu Ustaz apa? Nah, ini sifah mausuf ya, atau naat Oh, iya. man'ut. Nah, ini sebagai iya. sifahnya. Dia mengikuti mana? Al-ahkam. Bisyahri. Kenapa kasrah juga? Ya ada itu Ustaz harfu jarnya bi Ustaz. Harfu jar. Nah, dan dia juga sebagai Mudhaf Ustaz. mudhaf. As-siyami Iya, mudhaf ilaihi Ustaz. mudhafun ilaihi. Nah, wa hadhihi risalatu, dan risalah ini tatadammanu khulasatin. Dan risalah ini membahas ringkasan-ringkasan fi ahkamis siyam, pada hukum-hukum puasa, wa adabihi wa sunanihi, dan adab-adabnya serta sunnah-sunnahnya. Ya, dan perhatikan ya, ketika kita menerjemahkan, kalau dalam bahasa Arab kan selalu ada wa ya. Ketika pembahasan ini kan hukum-hukum puasa dan adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau misalkan banyak dannya itu kurang tepat ya. Maka kita terjemahkan di sini membahas ringkasan-ringkasan tentang hukum-hukum puasa, adab-adabnya serta sunnah-sunnahnya. Seperti itu. Nah, Ahmad tadi wa ada bihi, kenapa di sini kasroh bihi? Bihi ya. Yang bi-nya. Kenapa? Dia ada fi di awal itu Ustaz, bukan Ustaz ya? Karena bukan. majrur juga. Oh, bukan Ustaz. Kalau di sini fi kan dia yang menyebabkan majrur yang ahkami ini saja. Oh iya. Oh iya ya. Nah, di sini kasroh karena apa? Karena dia ma'tuf ala siyam. Oh, ma'tuf. Oh iya ya. Ya, kan ada wawu atof di sini. Oh iya ya. Ahkamis siyami. Siyami ini sebagai mudhafun ilaihi wa adabihi wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya. Baik. Nah, ikhwas sekalian, jadi bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya di dalamnya itu terdapat faedah yang sangat agung, yang sangat besar. Maka di antara persiapan yang harus kita siapkan sebenarnya sebelum datangnya bulan Ramadan adalah kita belajar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kenapa kita harus mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan? Karena bisa jadi, ikhwas sekalian, banyak sekali orang yang puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya merasakan rasa haus dan dahaga saja. Maka butuh bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu. Apa yang menyebabkan orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali rasa haus dan dahaga. Maka ini berkaitan dengan hukum-hukum yang muta'alliqati, yang berkaitan dengan bulan puasa. Tentunya bukan hanya sekedar pembatal-pembatal puasa, tetapi juga hukum-hukum yang lain. Baik. Kita lanjutkan. Tanya dulu Ustaz, boleh Ustaz? Nah, boleh Pak Ali. Yang tatadhammanu itu fi'il madhi kan Ustaz ya? Nah. Tadamman ya tadamman. Khulasatin dia menempati posisi sebagai maf'ul kan Ustaz? Sahih. Betul Ustaz. Nah. Jadi failnya ini kan dhamir mustatir ya. Nah, kembali ke mana? Ar-risalah. Nah. Khulasatin. Khulasatin karena dia apa? Kenapa dia kasrah, Pak? Jama' muannas salim Ustaz. Jama' muannas salim. Jadi untuk jama' muannas salim mansubnya itu dengan kasrah ya. Jama' muannas salim mansubnya dengan kasrah. Baik. Afwan. Selanjutnya nadkhul fi ta'rifis siyam. Kita masuk ke ta'rif siyam. Silakan tafadhal Akh Muhammad Ilham Syah. Nah,
Coba suara yang satunya itu diinikan karena ada feedback di situ. Yang di komputer ya, coba dimatikan. Nah. Silahkan. Atau yang di komputer coba antum matikan dulu suaranya. Dikecilkan dulu. Nah. Sudah, Ustaz. Baik. Bismillah. Ta'rifus siyami. Nah. Al-awwal as-sawmu lughatan. As-sawmu lughatan. Al-imsaku wa syar'an al-imsaku anil fitri anil muftirati minat tulu'il fajri tsani min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi bin niyati. Nah, terjem. Pengertian puasa. As-saumu lughatan, puasa secara bahasa al-imsaku. Nah, jadi as-saumu lughatan ini kenapa dia menjadi fathah? Lughatan. Nah, ini dia mansub ala nas'il khafid. Aslinya adalah as-saumu fil lughah. Jadi kalimat aslinya adalah as-saumu fil lughati. Ya, fil lughati. Nah, aslinya as-saumu fil lughati, maka kita buat menjadi mansub, maka mansubnya ini mansub ala naz'il khafid. As-saumu lughatan. Nah, terjemahkan. Puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak. Al-imsaku artinya nah, dari kata amsaka yumsiku, al-imsak menahan. Oh, menahan. Nah, secara bahasa dan secara istilah adalah menahan dari makan ya. Al-muftirat. Muftirat itu pembatal puasa. Menahan dari pembatal puasa dari terbit fajar kedua sampai terbenam matahari dengan niat. Ya, bin niat. Nah, as-shaumu lughatan. Jadi puasa secara bahasa manaha adalah al-imsaku. Dari kata amsaka yumsiku ya. Menahan. Kalau amsak itu artinya bisa juga memegang ya. Menahan wa syar'an, dan secara istilah, secara syar'i artinya adalah al-imsaku anil muftirati. Yaitu menahan dari apa? Al-muftirat. Al-muftirat ini dari kata al-fitr. Ya. Jadi pembatal. Ya. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar atsani yang kedua, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari bin niyat, dengan niat. Artinya ketika kita berpuasa tentunya harus dibarengi dengan niat. Makanya sebagian ulama ada yang berselisih. Niat itu harusnya kapan? Apakah boleh niat itu ketika di awal Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan kita niat untuk berpuasa selama sebulan penuh, atau niat itu harus setiap malam sebelum datangnya fajar dengan niat. Dan kita berniat supaya atau niat bahwasanya kita berpuasa itu dalam atau berpuasa untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu puasa Ramadan. Makanya ini diberikan penjelasan bin niyati. Ini sebagai penjelas bahwasanya tidak hanya sekedar menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams, dari datangnya atau terbitnya matahari ya fajar atsani sampai terbenamnya matahari, tapi juga dengan adanya muqayyad yang mengikat, yaitu dengan niat. Ya, dengan adanya niat di situ.
Baik, naam. Istamir ya Akh Muhammad Ilham Syah. Hukmu siyami. Aj aj ajaat Ajma'atil ajmaatil amamati ummatu ajmatil al ummatu ala anna sawmu anna ba'da anna anna mada? Anna anna sawma. sawma syahru ramadhana Limada syahru? Kenapa syahru? Kenapa enggak syahri atau syahra? kaif Syahri karena dia sebagai mudhaf. Dari mana? Sawmu. sawmu anna sawmu syahri ramadhana Ah, farada fardun. fardun Nah, wa min aftara wa min atau waman? waman Ah, waman aftara syai'an min minar min Min? Ramadan min ramadhana ninu. min Ramadhani Nah, kan tadi antum baca bi na di sini. ghairi Nah, kan antum di sini udah baca na tadi. Kenapa di sini ni? karena furjasat ada min. Ya, di sini kan sebagai mudhafun ilaihi. Nam Dia mamnu min as-sarf ya. nam Zat. Min ramadhana Min Ramadhana bi ghairi mada tadi udhrin uzrin faqat ata ah, kabiratun azimatan azimatan. Ya, tarjim. ajma'at mana Zat? Ajma'atil ummah. Umat telah bersepakat. Para umat setelah bersepakat atas kewajiban puasa Ramadan, Anna sawma Ramadan. bahwasannya puasa Bahwasanya, di bulan di Ramadan ah, adalah kewajiban. fardun, wajib. Ya. Waman. Dan barang siapa aftara mengingkari ya, Ustaz? Aftara itu dari kata ini apa namanya iftar. Aftara yuftiru. Oh, Buka dan barang siapa yang berbuka sesuatu dengan dari puasa sesuatu dengan sesuatu dari Ramadan, dari ah, puasa Ramadan bi ghairi qadrin bi ghairi udhrin. dengan tanpa uzur faqat ata kabaratul azimah. Faqat maka telah apa ya? Ata mendatangkan Maka telah mendatangkan perkara yang besar. perkara yang besar ya, atau dosa besar. Telah Dosa besar. mendatangkan atau Dosa telah besar. terjatuh ya. Telah terjatuh kepada dosa besar. Baik. Jadi makna ata di sini bisa kita terjemahkan terjatuh atau berbuat atau menerjang ya. Ya, berbuat dosa yang besar. Ajma'atil ummatu. Umat telah bersepakat ala bahwasanya anna sauma bahwasanya puasa syahri Ramadhana bulan Ramadan fardun. Ya Akh Ilham Syah. Fardun ini sebagai apa? Sebagai apa? Nah, Anda kasih garis di sini. Isim anna. Lah, isim kalau isim kan harus mansub. Khabar inna, Ustaz. Khabar inna. Khabar inna, insyaallah. Iya kan? Di sini isimnya ada di sini. Anna sauma syahri ramadhana fardun. Dia sebagai khabar daripada anna di sini. Khabar. Waman aftara syai'an, dan barang siapa yang aftara itu berbuka ya, syai'an dengan sesuatu apapun min ramadhana di bulan Ramadan bi ghairi udhrin tanpa adanya uzur. Faqad ata kabiratan azimatan, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa yang besar. Nah, ikhwas sekalian, ini yang harus kita garis bawahi di sini.
banyak orang yang ketika dia masih muda, ya, atau mungkin banyak sekali anak muda sekarang, atau yang sudah tua, bahkan yang sudah tua, mereka meremehkan puasa di bulan Ramadan sehingga ketika mereka tidak berpuasa udah santai aja. Nggak puasa kan nanti bisa diganti di hari yang lain. Nah ingat, ketika berpuasa kemudian dia batal tanpa adanya udzur, maka tidak bisa diganti dengan hari yang lain. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam dosa yang besar. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan adalah pertama bertaubat. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang telah dia perbuat. Bahkan para ulama mengatakan ketika seseorang itu berpuasa atau dia batal secara sengaja tanpa adanya udzur, itu tidak ada pengganti bagi dia untuk berpuasa di lain hari. Ya, kecuali kalau ada udzur. Kalau ada udzur, maka bolehnya qadha di sini. Baik. Kemudian selanjutnya Bambang, tafadhal. Fadlus siyami. Fadlus siyami. Min fadail siyami. Anna siyama qad ada hamzah wasal ya. Qad tasahullahu li nafsihi wa annahu yajzi bihi. Apa ya? Ya. Apa ini saudara? Apa ini Tat? Fayudha'ifu ajran fayudha'ifu ajra sahibihi bilan apa ya? Bila hisabin. Oh, ajra sahibihi bila hisabi. Cukup hisabin. Nah, terus wa anna da'wata siyami apa ini? La turaddu. Nah, coba cukup dulu terjemahkan Pak. Keutamaan dari puasa. Nah, dari keutamaan puasa, di antara keutamaan puasa adalah puasa itu sungguh bisa mendekatkan diri kepada Allah dirinya. Ikhtassahullahu li nafsihi. Telah Allah khususkan untuk dirinya. Oh ya, telah Allah khususkan untuk dirinya dan sesungguhnya dia akan memberi ganjaran atau pahala dengannya. Ya. Yudha'ifu. Tadi dari kata dha'afa yudha'ifu. Oh, lemah. La. Dha'afa itu dari melipat gandakan. Fayudha'ifu. Kemudian Allah melipat gandakan pahala tersebut kepada ajro sahibihi, kepada hambanya itu tadi ya. Ajra sahibihi itu pahala sahibihi, orang yang berpuasa. Oh, orang yang berpuasa. Dia kan di sini kan kembali ke as-shaum. Siam ya. Nah, dengan hisabin, dengan tanpa hisab, tanpa batasan. Tanpa batasan. Nah. Ya. Baik. Terus wa anna da'watas shaimi, dan sesungguhnya dakwatan apa ini tadi? Dakwata itu doa. Oh, dan doa-doa pada bulan Ramadan atau pada orang yang berpuasa. Nah, jadi da'watas shaimi ini kan mudhafun ilaihi ya. Shaimin ya, isim fa'il tadi ya, shaim. Nah, dan bahwasanya doa orang berpuasa itu tidak ditolak gitu. Tidak ditolak. Baik, barakallahu fiik Pak Bambang.
Nah, yang lainnya ada lagi yang mau coba? Silahkan. Kita masih ada waktu. Ana acak ya di sini. Hasan Ali Rahman. Silahkan. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Bismillah. Wa anna lisaimi Wa anna lis-shaimi farhataini. Nah. Wa anna siyami atau ma? Wa anna siyama yashfa'u li ibadi lil abdi yashfa'u lil abdi yaumal qiyamati. Nah. Wa anna khulufi wa anna khulufa halufa wa anna khulufa ya famis saimi at-taibi indallahi man raihal mis. Ya. Atyabu indallahi min rihil miski. Min rihil miski. Naam. Baik, tafadhal. Wa anna. Dan bahwasanya puasa lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, dan bahwasanya bagi orang yang berpuasa farhatain. Farhataini, dua kegembiraan. Dua kegembiraan. Baik. Wa anna saimi wa anna siyama dan puasa, bahwasanya puasa yasfa'ul ibadi lil abdi yaumal qiyamati. Nah, apa tadi? Yashfa'u itu memberikan syafaat lil abdi untuk hambanya pada hari kiamat. Kemudian wa anna khulufa dan enggak tahu kan? Wa anna khulufa famis soimi atyabu indallahi min rihil miski. Nah, coba dibaca wa anna khulufa dan bahwasanya khulufa ini raihatul fam, taghyiru raihati. Jadi bau mulut orang yang berpuasa, ya, khuluqu fi ma'asiyani atyabu dicintai Allah, lebih wangi indallahi, lebih wangi dan dari minyak misik tuh. Ya, nah. Baik. Jadi Anda baca ulang ya. Wa anna lis-shaimi farhatain. Coba ikhwas sekalian, siapa yang tahu di sini kenapa farhataini? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Pak Ali. Nah, siapa di sini? Pak Bambang atau Pak Ali nih? Pak Bambang. Ada dua, karena itu dijelaskan di setelahnya itu, kalimat setelahnya. Nah, enggak di sini kenapa farhataini? Kenapa dia mansub? Ini kan ini ya, isim mutsanna. Mansubnya dengan ya. Oh ya, ya Tat. Ya karena apa? Objek Tat. Maf'ul bih. Maf'ul bih dari apa, Pak? Kalau maf'ul bih kan ada fa'ilnya, ada fi'ilnya. Dari siam. Siam. Nah, siam itu bukan
Fi'il. As-shaim. Shaim itu kan fa'ilnya. Nah. Atau ada yang lain? Nah, jazakallah khairan Pak Bambang. Tapi kurang tepat di sini kenapa Ya. dia mansub? Ada yang tahu? Khobar inna bukan. Hah? Khobar inna bukan. Dia sebagai isim inna, bukan khobar. Kalau khobar ya marfu. Ya. Jadi aslinya adalah wa anna farhataini lis-shaimi. Nah, lis-shaimi ini sebagai apa? Sebagai khobar inna yang muqaddam. Farhataini sebagai isim inna muakhar. Nah, maka dia mansub ya. Wa anna lis-shaimi farhataini. Dan bahwasanya bagi orang yang berpuasa itu farhataini, dua kegembiraan. Wa anna siyama, dan bahwasanya puasa yashfa'u lil abdi, ya, yashfa'u lil abdi, memberikan syafaat untuk hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa anna khulufa, ya, khulufa famis shaimi, dan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallahi, lebih wangi di sisi Allah min rihil miski, dari bau misk. Misk minyak wangi ya. Nah, perhatikan di sini kata khulufa. Ya, jangan sampai kita salah membacanya kha. Ya, khalufa. Kha-nya fathah. Ya. Nah, kalau khatnya fathah artinya adalah alladzi ya'idu tsumma yukhlifu, orang yang berjanji kemudian mengingkari. Namanya khaluf. Ya. Tapi di sini khuluf. Khuluf itu artinya adalah taghyir raihatil fam. Khulufal fami itu bau mulut. Kan artinya berbeda ya. Khuluf dan khaluf. Baik. Kemudian Pak, tadi ada Pak Herwandi. Nah, silakan Pak Herwandi. Baik. Lanjut. Wa anna sauma Wa anna sauma junnatun wa hasanu hasaini min nari. Wa husnu hasinin minan nari. Wa husnu hasinin minan nari. Coba diterjemahkan dulu, Pak. Dan sesungguhnya puasa sebagai pelindung. Pelindung. Ya. Wa husnu hasinin minan nari. Wa husnu hasinin minan nari, pelindung dari husnu apa, Ustaz? Jadi husnul hasinin seperti husnul muslim. Pernah dengar kalimat atau kitab husnul muslim? Husnul muslim. Wa hisnu hasinin minan nari. Dan dia itu sebagai benteng yang kokoh dari neraka. Dan dia sebagai benteng yang kokoh dari api neraka. Nah, terus? Dan sesungguhnya dan dibaca dulu wa anna. Nah, dibaca dulu ini kan belum dibaca Pak ya? Wa anna. Ya, belum dibaca. Wa anna min minas-shaum. Min atau man? Man. Nah, nggak mungkin min ya. Kenapa? Karena setelahnya adalah fi'il madhi. Ya. Wa anna man shoma yauman fi sabilillahi bi'adallahu bizalikal yaumi wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Nah. Wa anna. Dan sesungguhnya siapa yang berpuasa di jalan Yauman. Allah. Hah? Yauman. Satu Yauman. hari. Yauman hari. Satu hari. Satu hari. Nah.
Dan sesungguhnya barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, mengharapkan ridha Allah. Ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah. Ba'adallah. Dan mengharap ridha Allah. Bisa dengan itu. Ya, kalau ba'ada dari kata ba'ada yuba'idu, artinya adalah Allah akan menjauhkan. Di jalan Allah akan menjauhkan Idzalika, 1 hari, ya, Allah akan menjauhkan dengan itu 1 hari, dengan hari itu dan wajhahu, wajahnya dari api neraka sab'ina kharifan. Wajahnya dari api neraka 70 lapis, Ustaz. 70 tahun. 70 tahun. Nah, para ulama kharif ini menerjemahkan tahunnya. Kan? Berarti 1 hari puasa menjauhkan wajahnya dari 70 tahun api neraka itu. Nah, sahih. Jadi wajah ini maksudnya adalah dirinya. Jadi disebutkan wajah maksudnya adalah seluruh badannya. Gitu ya. Karena akan baca ulang. Wa anna shauma junnatun, dan puasa adalah perisai ataupun pelindung. Wa hisnu hasinin, dan pelindung yang kokoh minan nari, dari neraka. Wa anna, dan sesungguhnya man shoma, orang yang berpuasa yauman, 1 hari, fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu bidzalikal yaumi, Allah akan menjauhkan dengan hari tersebut wajhahu, wajahnya ataupun dirinya, anin nari, dari api neraka, sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun. Baik, selanjutnya ada yang ingin coba baca? Terakhir ini. Siapa yang mau coba baca lagi? Nah, Pak Ali. Ustaz. Pak Ali udah, Pak Muhammad Yani ya? Ustaz. Ustaz. Syukran, Ustaz. Wa anna fil jannati, dan sesungguhnya di dalam surga, baban, ada pintu, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, dinamakan Ar-Rayyanu, apa Ustaz? Ar-Rayyan, bab Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Oh, pintu Ar-Rayyan. Wa yadkhulu minhus shaimuna, dan dibukakan minhu, yadkhulu. Apa yadkhulu? Jadi dakhala, dan dimasukkan, bukan dimasukkan, masuk. Oh, masuk. Wa yadkhulu, dan masuk, minhu, dari pintu itu, as-shaimuna, orang-orang yang berpuasa. Sahih. Terus? La yadkhula, dan tidak akan masuk, minhu, dan tidak, la yadkhulu minhu, dan tidak masuk dari pintu itu, ahadun ghairihim, ghairuhum, satu orang selain, jadi seorang pun selain mereka. Seorang pun selain mereka. Nah, baik. Ana baca ulang ya, ikhwah. Wa anna fil jannati, dan bahwasanya di surga, baban, terdapat 1 pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Ini kan kalau yuqalu kan artinya dikatakan, lahu, tentangnya, ar-rayyan. Maksudnya adalah dinamakan ar-rayyan. Atau disebut dengan nama ar-rayyan, pintu tersebut.
wa yadkhulu minhu as-shaimuna. Ini failnya di sini ya, shaimun. Dan masuk darinya orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu, tidak masuk ya, dan tidaklah masuk minhu darinya ahadun ghairuhum, seorang selain mereka. Jadi tidak ada orang yang masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Baik. Baik, naktafi bi hadhil kalimah. Kita cukupkan sampai di kalimat ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz yang setelahnya ya, sampai pembahasan tentang ini yang kedua. Wa amma shauma Ramadan. Wa amma shaumu Ramadan sampai seterusnya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Tafadhal jika ingin bertanya berkaitan dengan apa yang kita baca tadi, entah berkaitan dengan ahkam ataupun berkaitan dengan lughah ya, yang telah kita baca. Tidak ada? Nah, silakan. Jadi muasimu itu jamak Ustaz ya? Musim, ya, Ustaz. mawasimu itu jamak dari musim. Kalau mufradnya apa Ustaz itu? Musim. Oh, musimu gitu Ustaz. Musim. Oh iya. Jamaknya mawasimu. Mawasimu. Oh iya. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Ada yang lain? Nah, ini Ana harapkan ikhwas sekalian bisa di-print ya, kemudian coba diterjemahkan satu kata di kalimat tersebut. Kalau misalkan ada yang masih bingung, tolong bisa japri langsung ke Ustadz yang menyampaikan di hari tersebut. Kalau di hari sekarang Ana, silahkan japri ke Ana untuk meminta penjelasan lebih berkaitan dengan itu. Kalau nanti misalkan Ustadz yang lain yang membahas ini, nanti ketika ada sesuatu yang bingung ya, atau ingin coba untuk menerjemahkan ulang, bisa tanya ke Ustadz yang bersangkutan. Seperti itu ikhwah ya. Jadi coba kita gunakan di bulan Ramadan ini, selain kita belajar tentang puasa, hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan puasa, kita juga belajar dari sisi lughahnya, dari sisi bahasa. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.